bersama-sama memuji Tuhan. Dua gapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Kakak Linda? Puji Tuhan baik Kak Ayu. Kak Ayu gimana kabarnya? Penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Sebelum ibadah Kak, Ya Kak. kita ngapain dulu ya? Kita berdoa dulu Kak. Oke, kita berdoa dulu. Kakak Linda yang pimpin ya. Boleh. Ayo adik-adik semua yang di rumah, kita lipat tangannya, kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita sore hari ini. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau terus berada bersama dengan kami untuk kami tetap menjadi anak yang dengar-dengaran. Berkati kami yang akan memulai ibadah kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi sama-sama yuk Kak Linda. Boleh, Kak Ayu. Adik-adik di rumah ikut nyanyi juga. Ayo ya. adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Kak, kan Ya, kita Kak Ayu. sudah sukacita tuh. Ya, Sekarang kakak tahu nggak sih lagu yang yang mana itu Kak Ayu? Ayub Setia? Tahu Kak Ayu, tahu. Kita Itu nyanyi yang lagi. nama-nama pahlawan-pahlawan di Alkitab itu kan Kak? Bener Kakak Oke, Linda. tahu Kak, tahu. Ya? Boleh, Kita boleh. nyanyi lagu Oke, itu oke ya? Kak, ayo. Siap, ayo. Siap. Semangat Semangat. Kakak Linda. Ayo adik-adik semua, ayo bangkit berdirinya, yuk.
tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, sebab karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, sebab karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kasihnya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Wah, Kak Ayu, Yesus tuh memang luar biasa ya, Kak Ayu. hebat banget Kak, Hebat, dahsyat, dahsyat mengagumkan, Sangat luar biasa. semuanya. Yes. Super power. Power. Oke Kak Ayu, Ya. sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yes. Kita siapkan hati kita, adik-adik di rumah juga siapkan hatinya, Masing-masing. adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti murah hati, kasih
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami telah siapkan hati kami percaya Tuhan menjamah kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberi kami sukacita penuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan menyaksikan cerita tentang seorang anak laki-laki, anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel, di mana ia memiliki 11 saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Ia adalah Yusuf. Kala itu ayahnya sangat mengasihi dia. Yusuf adalah anak kesayangannya. Bahkan semua perhatian, kasih sayang dan materi yang berlebih diberikan ayahnya kepada Yusuf. Bahkan sang ayah memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Semua yang terbaik diberikan kepadanya. Hal inilah yang membuat saudara-saudaranya iri hati dan membenci Yusuf. Apalagi saat itu Yusuf pernah bermimpi bahwa berkas gandum dari saudara-saudaranya tunduk menyembah dan mengelilingi berkas yang dimiliki oleh Yusuf yang saat itu berdiri tegak. Mendengar mimpi itu, saudara-saudaranya menjadi semakin membenci Yusuf karena mereka berpikir bahwa Yusuf hanya ingin menguasai mereka dan menjadikan mereka rendah di mata orang tuanya. Karena itulah mereka merencanakan satu rencana yang jahat. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Mereka menyusun strategi untuk membunuh Yusuf. Namun kakak tertuanya yang bernama Ruben menghalangi rencana mereka. Ruben merasa bahwa bila Yusuf mati, ayahnya pastilah akan merasa sangat sedih. Oleh sebab itu, mereka mengganti rencana mereka. Mereka hanya memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua yang sudah tidak ada airnya. Kemudian mereka menjual Yusuf sebagai budak di Mesir. Bagaimana cerita selanjutnya akan kehidupan Yusuf dan petualangan Yusuf selama di Mesir? Mari kita saksikan bersama-sama. Saat itu yang sedang berkuasa di Mesir adalah Raja Firaun. Pada suatu malam bermimpilah raja. Dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk badannya lalu memakan rumput yang ada di tepi sungai Nil. Kemudian ada 2 ekor lembu lainnya yang keluar dari sungai Nil itu juga, tapi badannya kurus. Lembu-lembu yang kurus itu memakan lembu-lembu yang gemuk, lalu terbangunlah Firaun. Kemudian raja tertidur lagi dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dalam tidurnya kali ini raja bermimpi tampak timbul dari satu tangkai
7 bulir gandum yang padat isinya dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang berisi padat dan baik tadi. Lalu terjagalah lagi raja. Raja Firaun gelisah memikirkan mimpi-mimpinya tadi. Hari-harinya semakin tidak nyaman dalam beraktivitas karena memikirkan mimpinya tersebut. Raja sangat penasaran, ingin tahu apakah arti dari mimpinya itu. Kemudian Raja Firaun memerintahkan pegawai istananya untuk mengumumkan dan memanggil semua orang pintar yang ada di kerajaannya untuk mengartikan mimpinya tersebut. Sudah banyak orang pintar dan ahli penafsir mimpi yang ada di negeri itu, yang datang kepada raja untuk mengartikan mimpinya. Akan tetapi mereka tidak ada satupun yang dapat mengartikannya. Raja semakin gusar dan uring-uringan. Hal itu membuat suasana lingkungan kerajaan menjadi tidak nyaman karena rajanya baper. Melihat hal tersebut, kepala juru minuman kerajaan yang dahulu saat dipenjara bersama dengan Yusuf pernah bermimpi, yang kemudian mimpinya itu diartikan oleh Yusuf. Dan hasilnya, mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Dengan demikian, juru minuman itu teringat kembali kepada Yusuf dan menceritakan hal itu kepada Raja Firaun. Dan raja pun sangat antusias ingin memanggil Yusuf untuk menghadap raja. Walaupun di dalam penjara, Yusuf tetap percaya bahwa rencana Tuhan untuk menjadikan Yusuf sebagai pemimpin yang akan terwujud. Yusuf tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yusuf tetap rajin berdoa, bahkan Yusuf selalu melakukan perintah Tuhan dengan hidup kudus, bersabar, tekun, dan taat akan semua yang dipercayakan kepadanya, walaupun ia harus menderita dalam penjara. Hal ini yang menjadikan Yusuf penuh hikmat, karena Yusuf selalu dekat dengan Tuhan. Hikmat dari Tuhanlah yang membuat Yusuf mampu mengartikan mimpi dari juru minuman. Karena hikmat yang dimiliki Yusuf itulah, maka Raja Firaun memanggil Yusuf agar dapat mengartikan kedua mimpinya tersebut. Yusuf pun akhirnya menghadap Raja Firaun untuk memberitahukan kepada raja arti mimpinya itu. Kedua mimpi raja itu artinya adalah 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang baik. Itu artinya 7 tahun kelimpahan. Dan 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang buruk adalah 7 tahun kelaparan. Maksud dari mimpi itu adalah Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan Allah. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu membuat negeri ini menjadi kurus dan kering. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini. Karena sangat hebatlah kelaparan itu. Karena sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku raja, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah Raja Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas bangsa Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu.
Demikian mimpi Raja Firaun yang diartikan oleh Yusuf beserta dengan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Setelah Yusuf mengartikan mimpi raja dan memberikan cara serta jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut, kemudian raja memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk bekerja mengatur persediaan pangan bagi kerajaan dan bangsa Mesir. Yusuf sangat menghargai setiap kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Raja Firaun kepadanya. Dia bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Tidak ada sedikit pun ia bermalas-malasan atas apa yang sudah dicapainya. Meskipun Yusuf harus bekerja keras, setiap sebelum melakukan pekerjaan, ia selalu mengawalinya dengan berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan dan meminta pernyataan Tuhan agar apa yang dilakukan selalu berhasil dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Yusuf sangat setia kepada Raja Firaun. Setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya selalu menyelesaikan dengan baik dan memuaskan raja serta menguntungkan raja. Raja pun menjadi senang dan semua yang dikerjakan Yusuf. Hal itu membuat raja semakin percaya kepada Yusuf dan mengasihinya. Raja Firaun melihat semua atas apa yang dikerjakan Yusuf. Yusuf bekerja dengan tekun, bertanggung jawab, dan jujur. Raja sangat puas akan setiap hasil kerja dari Yusuf. Karena hikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada Yusuf, maka Mesir terbebas dari masalah kelaparan. Saat di mana-mana tidak ada makanan, namun di Mesir masih ada makanan, bahkan berlimpah hasil tanahnya. Hal itu membuat hati raja semakin mengasihi Yusuf. Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Walaupun Yusuf menjadi orang kepercayaan raja, dia tidak sombong, tetapi dia selalu berdoa dan semakin dekat dengan Tuhan. Dia melakukan setiap apa yang Tuhan katakan kepadanya. Saat Yusuf merasa berkelimpahan, dia selalu teringat akan saudara-saudaranya dan ayahnya yang berada di tanah Israel yang juga mengalami masa kekeringan, sehingga tidak ada ladang yang menghasilkan makanan. Pastilah saudara-saudara Yusuf dan ayahnya juga mengalami kelaparan. Yusuf sangat sedih melihat semua ini. Yusuf tidak berdaya berbuat apa. Hanya berdoalah yang bisa dia lakukan. Yusuf yakin dan percaya pasti suatu hari nanti Tuhan akan mempertemukan dia bersama dengan saudara-saudaranya dan ayahnya yang sangat dia kasihi. Dia sangat merindukan hal ini. Walau melalui itu semua, Yusuf tidak pernah menyerah. Ia terus berdoa meminta kepada Tuhan agar ia dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan ayahnya. Karena imannya yang besar, ketekunannya, kesetiaannya, dan kesabarannya dalam menantikan jawaban atas setiap doa yang dia naikkan, maka Tuhan mengabulkan setiap doanya. Dengan adanya bencana kelaparan yang harus dialami oleh semua daerah, hal ini jugalah yang ternyata membawa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka berjalan menuju Mesir untuk membeli bahan makanan. Namun Tuhan mempertemukan mereka dengan banyak jalan cerita yang tidak mudah dipahami. Namun Yusuf tidak pernah sakit hati dan dendam atas perbuatan yang saudara-saudaranya sudah lakukan kepada dia. Yusuf justru sangat mengasihi mereka, bahkan terlebih mengasihi ayahnya. Yusuf menerima itu semua dengan hati yang tulus dan tidak menaruh dendam sedikit pun terhadap mereka. Akhirnya, seluruh sanak saudara Yusuf yang ada di Israel dibawa ke Mesir agar mereka tidak kelaparan. Bahkan, Raja Firaun pun dengan sukacita dan membuka hatinya memberikan tempat tinggal untuk mereka agar mereka bisa hidup bahagia, sejahtera di Mesir. Shalom adik-adik,
Wah, senang sekali Kakak Tati minggu ini bisa bertemu dengan adik-adik kembali. Tadi adik-adik baru saja menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita belajar firman Tuhan tentang kepahlawanan seorang yang bernama Yusuf. Adik-adik mungkin bertanya, kok Yusuf disebut pahlawan sih? Iya, kalau kakak Tati bilang Yusuf adalah pahlawan. Kenapa dia pahlawan? Karena Yusuf berjuang dengan luar biasa untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam dirinya. Nah, adik-adik pengen tahu apa sih rahasianya supaya Yusuf bisa sukses, bahkan dia disebut sebagai pahlawan. Yang pertama, Yusuf itu sabar. Wah, karena dia sabar sudah menjalani proses dia menuju cita-citanya. Karena dia tidak pernah protes atas apa yang sudah dia alami. Segala kesengsaraan, segala rasa sakit, capek, bahkan dia sendiri tanpa ada orang tua yang menemaninya. Terus kemudian Yusuf juga tekun, ya Yusuf juga tekun adik-adik. Yusuf tidak pernah protes, tidak pernah ngedumel, nggak pernah marah-marah ketika dia harus menerima perlakuan yang tidak baik dalam dirinya. Kemudian Yusuf juga taat. Nih kuncinya. Dia taat melakukan setiap apa yang Tuhan berikan dalam dirinya. Dan yang terakhir, Yusuf dekat dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan segala sesuatu itu pada Tuhan. Dia selalu berdoa dan dia mau Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Yuk adik-adik, kita menjadi seperti Yusuf. Tidak mudah, tetapi adik-adik jika berusaha dan meminta kekuatan dari Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Ibadah kita pada hari ini kita akan tutup. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Yusuf. Karena kami mau hidup kami Engkau pakai untuk kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu. Dan Tuhan, kami mau Tuhan terus bersama dengan kami dan membawa kami pada rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini, adik-adik ada ayat hafalan. Nah ayat hafalan itulah yang menjadi aktivitas minggu ini. Mudah aja kakak kasih adik-adik, tidak panjang. Yuk kita buka Alkitabnya. Dari tadi belum buka Alkitab kan? Kita buka Alkitabnya di dalam Roma 12 ayat 12. Cepat ambil Alkitabnya. Kita buka Roma 12 ayat 12. Sudah? Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah kunci Yusuf menjadi orang yang berhasil. Adik-adik pada saat menghafalkan ayat ini minta mama, papa atau kakak membuat videonya ya, supaya adik-adik bisa upload dan kirim kepada kakak-kakak semuanya. Supaya minggu depan kita bisa tahu ini, wah adik-adik sudah menjadi Yusuf. Demikian firman Tuhan dan juga kegiatan kita beribadah hari ini. Sampai jumpa lagi. Shalom. Dadah.